Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Danayatul Faira, kelas 4A. Saya sekolah di SDN Mineral Mesin 408. Hari ini saya ingin bercerita tentang Sarip Tambak Oso. Yuk didengarkan. Sarip Tambak Oso. Pada zaman penjajahan Belanda, ada seorang anak bernama Sarip. Dia tinggal bersama ibunya di Dusun Tambak Oso, Desa Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Ayah Sarip telah lama meninggal. Sebelum ayahnya meninggal, Sarip dan ibunya hidup berkecukupan karena ayahnya mempunyai tambak yang cukup luas. Ketika ayahnya meninggal, tambak itu diambil alih oleh paman Sarip yang serakah. Namun tak sedikit pun keuntungan dari hasil tambak tersebut diberikan kepada Sarip dan ibunya. Sarip tumbuh menjadi pemuda yang pemarah yang suka berkelahi. Namun sebenarnya Sarip mempunyai hati yang baik. Dia bahkan tidak tega melihat warga kampungnya yang miskin ditarik pajak oleh pemerintah Belanda. Suatu hari Lurah Gedangan bersama tentara Belanda datang ke rumah Sarip. Mereka bermaksud untuk meminta pajak tambak milik ayah Sarip. Pak Lurah, sejak ayah Sarip meninggal, tambak itu diambil alih oleh adiknya. Jadi, kalau ingin meminta pajak, mintalah kepada adik ayah Sarip, kata ibu Sarip. Aku tidak peduli. Usaha tambak itu masih atas nama ayah Sarip. Jadi, kau yang harus membayar pajak, kata Pak Lurah. Karena ibu Sarip tidak mau membayar, Lurah Gedangan bersama tentara Belanda mengamuk dan merusak beberapa rumah Sarip. Kamu mau bayar atau rumahmu aku bakar? Rip, Sarip, pulanglah nak, rumahmu mau dibakar Lurah Gedangan, teriak ibu Sarip. Sarip yang seperti mendengar panggilan ibunya pun segera pulang. Betapa marahnya Sarip melihat Lurah Gedangan bersama tentara Belanda merusak perabotan rumahnya. Sarip pun memukul Lurah hingga tewas dan beberapa tentara berhasil melarikan diri. Setelah peristiwa itu, Sarip menjadi buronan pemerintah Belanda. Beberapa hari kemudian, Sarip mendatangi rumah pamannya. Dia bermaksud untuk meminta kembali tambak milik ayahnya. Tidak bisa, tambak itu sudah jadi milikku. Tak akan kuberikan kepadamu. Baiklah jika paman keras kepala, aku terpaksa melakukan tindakan kekerasan. Terjadilah perkelahian antara Sarip dan pamannya. Perkelahian tersebut dimenangkan oleh Sarip dan sang paman berhasil melarikan diri. Di pelariannya, paman Sarip meminta pendekar bayaran untuk menemui Sarip. Pendekar bayaran tersebut bernama Paidi. Ia pun mencari Sarip dan berhasil membunuh Sarip. Jenazah Sarip pun dibuang ke sungai. Dan ibu Sarip yang kebetulan ada di sungai pun menemukan jenazah anaknya. Bukannya menangis, sang ibu malah melakukan hal yang ajaib. Sarip, belum waktunya kamu meninggal, nak. Bangunlah, nak, kata ibu Sarip. Sarip pun terbangun seperti orang yang tertidur. Kemudian ibunya menyuruh Sarip untuk bersembunyi di luar kampung Tambak Oso. Di persembunyiannya, Sarip juga kerap merampok rumah-rumah orang Belanda yang kaya raya dan juga para antek-anteknya. Namun Sarip tidak pernah menikmati hasil rampokannya. Setiap selesai merampok, harta rampokannya selalu dibagikan kepada warga kampungnya.
Pemerintah Belanda pun marah dan menyewa banyak pendekar bayaran untuk menangkap Sarip. Namun tidak ada yang bisa menangkap Sarip. Bahkan banyak pendekaran tersebut tewas di tangan Sarip. Akhirnya Belanda mengetahui kelemahan Sarip dari pamannya yang jadi antek Belanda. Pamannya yang masih satu perguruan dengan ayah Sarip mengetahui bahwa dulu ayah Sarip pernah bertapa dan membawa sebongkah tanah merah. Kemudian tanah merah tersebut dibagi menjadi dua dan dimakan oleh Sarip dan ibunya. Ketika memakan tanah merah tersebut, Sarip bisa hidup kembali setelah dibunuh berkali-kali selama ibunya masih hidup. Setelah mengetahui kelemahan Sarip, Belanda segera menangkap ibu Sarip dan menembaknya. Setelah ibunya meninggal, akhirnya Sarip bisa ditangkap dan dibunuh. Untuk memastikan Sarip benar-benar mati, Sarip dimasukkan ke dalam sungai, dimasukkan ke dalam sumur dan menguburnya. Akhirnya Sarip Tambak Oso benar-benar mati dan tidak bisa hidup kembali. Berakhir sudah perjuangan seorang pemuda yang berani mengobarkan perlawanan kepada penjajah Belanda. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.